Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dan Faiz dengan NIM 2391724 dan 2391725 pada mata kuliah Ulil Insan Ulil Albab. eh, Kelompok kami akan presentasikan tentang review buku dengan judul Nalar Ayat-Ayat Semesta oleh Agus Purwanto sebagai ahli fisika teoritis Universitas Hiroshima, Jepang. Yang pertama, latar belakang dan tujuan buku. Di dalam buku Nalar-Nalar Ayat Semesta ini, penulis membahas tentang beberapa ayat-ayat kauniyah yang berjumlah sekitar 800 ayat dalam Al-Quran. Yang mana ayat kauniyah ini seringkali diabaikan, terutama oleh para ulama dan umat Islam. Padahal potensi besar sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Buku Ayat-Ayat Semesta Jilid 2 berupaya merevisi pendekatan dari buku sebelumnya dengan lebih menekankan pada kajian tekstual dan logika dalam memahami interaksi sains Islam dan sains, khususnya melalui ketiga konsep utamanya, yakni Islamisasi sains, saintifikasi Islam, dan sains Islam. Selanjutnya ada paradigma Islam dan sains. Bagian ini menguraikan paradigma hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya kritik terhadap model sains positivistik yang memisahkan agama dan sains. Diambil dari kata positivisme, yakni aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Dalam hal ini, Agus Purwanto memiliki beberapa kritik terhadap sains positivistik seperti reduksi realitas, yang mana hanya mengakui realitas yang bisa diukur secara empiris atau materi, dan menolak realitas non-material seperti nilai keislaman serta moral. Yang kedua ada netralitas ilmu adalah ilusi. Dalam pandangan ini, ilmu dianggap bebas dalam hal menilainya. Padahal setiap ilmu dapat berkembang dalam konteks budaya dan ideologi tertentu. Yang tiga ada pemisahan agama dan ilmu, yang mana mengabaikan Al-Quran dan nilai spiritual sehingga agama dipisahkan dari proses ilmiah, yang menghasilkan pandangan dunia yang sekuler dan materialistik. Selain itu terdapat juga tawaran berupa sains Islam, yang mana berbentuk wahyu dalam epistemologi Qurani atau suatu konstruksi pengetahuan untuk mengetahui realitas bagaimana Al-Quran memahaminya sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini, serta integrasi nilai tauhid dan spiritualitasnya dalam ilmu pengetahuan. Bab selanjutnya ada kosmologi dan astronomi. Yang pertama, kosmologi diuraikan sebagai hasil tafsir terhadap ayat-ayat penciptaan dan keteraturan alam, yang mana pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman ilmiah dapat seharusnya diinspirasi oleh Al-Quran. Yang kedua, astronomi. Bab ini menelaah terkait ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan benda-benda langit, pergerakan matahari, bulan, bintang, dan fenomena astronomis lainnya. Penulis menekankan pentingnya kajian ilmiah terhadap ayat-ayat ini untuk mengembangkan ilmu astronomi yang berlandaskan pada Al-Quran, sekaligus memperkaya pemahaman umat Islam tentang alam semesta yang diciptakan Allah. Selanjutnya ada biologi dan fisika kuantum. Pada bab biologi,
Penulis membahas ayat-ayat yang menggambarkan proses kehidupan, pertumbuhan makhluk hidup, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada kuantum, yang mana pemahaman Islam mengenai realitas alam sebagai sesuatu yang dinamis, serta berada dalam kehendak Allah, membuka peluang membuka peluang dialog epistemologis antara fisika modern dan teologi Islam. Bab selanjutnya ada teknologi dan estetika. Dalam pembahasan teknologi, penulis mengkaji bagaimana prinsip-prinsip sains Islam dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Penulis mengajak agar teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat praktis, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Untuk bagian estetika, membahas nilai-nilai keindahan dan harmoni yang diciptakan Allah yang tercermin dalam ayat-ayat kaunnya. Penulis Agus Purwanto menekankan bahwa sains Islam itu nggak hanya fokus pada aspek fungsional dan empiris, tapi juga memperlihatkan dimensi keindahan fisik sebagai bagian dari pemahaman yang utuh terhadap alam semesta ciptaan Tuhan. Pembahasan bab selanjutnya ada Islam dan sains serta estetika yang akan disampaikan oleh Pak Uis. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Khidmat Lainah. Selanjutnya adalah pembahasan dari bab eh, subbab nalar ayat-ayat semesta, yakni ada subbab Islam dan sains diambil dari bab Islam dan sains, lalu estetika dan teknologi, yakni diambil dari bab ketetapan alam. Yang pertama dari bab Islam dan sains. Dalam hal ini Agus Purwanto mengambil dari prinsip kreasi, yakni eh, Agus Purwanto berspekulasi bahwa produk adalah sebagai cerminan dari nilai sang pencipta. Setiap hasil ciptaan manusia, mulai dari patung, pakaian, musik, hingga desain toilet umum, tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga mencerminkan nilai, keyakinan, bahkan pola pikir penciptanya. Sebagaimana ayat kauniyah dari Quran Surat Fatir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanahu kadzalika. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Innallaha azizul ghafur. Yang artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antaranya, hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sadaqallahul. Agus Purwanto mengibaratkan majalah Playboy sebagai simbol ideologi, mengkritik simbolisme budaya Barat dengan contoh majalah Playboy sebagai manifestasi nilai kebebasan seksual. Tekankan bahwa produk budaya dapat membentuk pandangan hidup dan mengikis nilai religius secara perlahan. Selanjutnya, masih dalam subbab sains Islam, pilar bangunan sains diambil dari bab Islam dan sains. Dalam pandangan Islam, keberhasilan seorang ilmuwan dalam menguak pola ciptaan dan hukum-hukum alam bukanlah sekedar pencapaian intelektual, melainkan juga bentuk penghambaan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Seorang ilmuwan Muslim memulai setiap proses berpikirnya dengan zikir, yakni mengingat Allah, dan mengakhirinya dengan doa, seperti yang tergambar dalam surat Ali Imran. Ayat ini menggambarkan sosok ilmuwan sebagai sosok yang senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring, sembari merenungkan penciptaan langit dan bumi. Fenomena alam dianggap bukan sesuatu yang hadir tanpa tujuan, melainkan sebagai pesan dan tanda kebesaran Allah yang harus dipahami melalui perenungan dan pengamatan mendalam.
sebagaimana tergambar dalam surat Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar sadaqallahul adzim dengan arti yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua sia-sia, Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-191. Selanjutnya dalam pilar bangunan sains, yang terdapat ontologi, epistemologi, aksiologi, masih diambil dalam subbab Islam dan sains. Selain dua pilar penting ontologi, yakni hakikat alam dan keberadaan, aksiologi yang berarti tujuan dan nilai, lalu epistemologi menjadi sebuah kunci dalam konstruksi sains Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui tiga perangkat utama, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau fuad. Ketiga instrumen ini diaktifkan pasca kelahiran, menandakan bahwa belajar adalah proses sadar yang harus dijalani dengan rasa syukur. Pengetahuan bukanlah hasil dari akal semata, melainkan juga merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, syukur atas ilmu pengetahuan harus diwujudkan dalam kemaslahatan umat dan penyucian diri. Dalam bab ini menjadi ulil albab di era produk global, artinya menjadi manusia yang mampu membaca produk budaya secara kritis dan spiritual. Ya, tidak tertipu oleh simbol, tidak hanya dalam tren, dan tidak menjadi korban dari agenda ideologis yang tidak ia pahami. Dia menempatkan sains, budaya, dan kreativitas sebagai alat pengabdian kepada Tuhan, bukan sekedar memuas nafsu atau aktualisasi diri yang kosong dari makna. Sebagai akademisi Muslim, kita perlu mengembangkan sikap yang tidak hanya intelektual, tetapi juga rohani. Kita tidak hanya menganalisis konten, tapi juga menyelami konteks. Kita tidak hanya mengomentari fenomena, tapi juga berupaya membangun alternatif, baik dalam karya kebijakan maupun gaya hidup. Selanjutnya dalam subbab estetika dan teknologi masih diambil dari subbab ketetapan alam. Yang pertama, sains dan spiritualitas yang menyelam kembali ayat Al-Kaunia. Dalam sebab ini, Agus Purwanto mengaji kembali hubungan antara wahyu dan sains melalui ayat-ayat Kaunia. Fenomena alam dalam Al-Quran belum sepenuhnya ditafsirkan secara ilmiah oleh umat Islam. Sains bukan sekedar alat untuk memahami alam, tetapi cara spiritual untuk mengenal Tuhan. Buku ini menolak posisi apologetik dan justru menegaskan bahwa sains adalah tafsir semesta yang valid dalam Islam. Selanjutnya, ketika bilangan menyampaikan keteraturan ilahi berdasarkan bilangan eksponensial atau E sebagai simbol keteraturan dan dalam hukum alam. Fungsi eksponensial yang unik secara matematis menjadi metafora hukum Allah yang tetap dan konsisten. Matematika tidak hanya sebagai alat hitung, tetapi juga bahasa keilahian. Pendekatan ini membuka ruang tafakur intelektual melalui angka dan pola-pola eksak dalam semesta. Selanjutnya, eksponensial dan peluruhan atau ketuntukan materi pada sunatullah. Dalam hal ini terdapat beberapa hal, yakni contoh nyata hukum eksponensial dalam peluruhan radioaktif uranium 238, polonium 216, yang menunjukkan keteraturan absolut dalam proses peluruhan atom sebagai bukti sunatullah. Bahkan diibaratkan oleh Agus Purwanto, materi yang tidak bernyawa sekalipun tunduk pada hukum Tuhan. Saat ia mati, ia juga mati. Saat ia bernyawa, ia juga bernyawa. Selanjutnya, yakni spiritualitas sains muncul dalam hukum fisika yang dihubungkan dengan kebesaran dan kehendak ilahi. Selanjutnya adalah bilangan pi, yakni jejaring, keliling, dan misteri lingkaran semesta. Beralih ke bidang geometri, pembahasan tentang pi membawa kita dalam perjalanan sejarah manusia dalam memahami bentuk sempurna, yakni lingkaran, dari metode penggelilingan silinder, pembagian segitiga, hingga penghitungan poligon oleh Aryabhata dan Siddhartha. Kita diajak untuk merenungi bahwa usaha memahami lingkaran bukan sekedar soal geometri, melainkan usaha memahami keteraturan paling purba dalam semesta. Sebagai akademisi, saya merasa bagian ini sangat menarik karena menjadi titik temu antara eksperimentasi, estimasi, dan kontemplasi. Lingkaran bukan lagi sekedar bangun datar, tapi simbol harmoni dan keterukuran yang terus dicari manusia lintas zaman dan budaya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengkaji semesta sebagai amal intelektual. Agus Purwanto tidak sedang memisahkan sains dari agama, tapi justru menjahitnya kembali ke dalam kesadaran tauhid. Sebagai seorang pembelajar, saya merasa buku ini tidak hanya menyuplai pengetahuan, tapi juga membangkitkan semangat intelektual humility. Bahwa semakin dalam kita memahami hukum semesta, semakin kita sadar bahwa keteraturan itu berasal dari zat yang maha mengatur atau Tuhan yang maha esa. Nalar ayat semesta bukan hanya bacaan akademik, tapi juga ajakan untuk bertafakur dalam kerangka ilmiah dan spiritual sekaligus.
Dalam bagian akhir buku, Nalar Ayat Semesta, dalam pembahasan teknologi, buku ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip sains Islam dapat diaplikasikan dan pengembangan teknologi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Agus Purwanto mengajak agar teknologi tidak hanya dilihat dalam segi alat praktis, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam dunia yang penuh simbol ini, menjadi ulil albab adalah jalan untuk tetap jernih dalam berpikir dan kokoh dalam bertindak. Kita bukan sekedar konsumen dari budaya global, melainkan membaca yang kritis dan mencipta yang bertanggung jawab. Prinsip kreasi dan epistemologi Islam sebagaimana dikembangkan oleh Agus Purwanto mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak ada satupun ciptaan yang netral. Maka, sebagai insan akademis, kita harus terus bertanya, nilai apa yang sedang kita amini dan kepada siapa pengetahuan ini saya persembahkan. Demikian presentasi dari kami, mewakili kelompok ini saya Muhammad Faiz Aman dan teman saya Mbak Fitri Mutmainah, undur diri atas segala kesalahan dan kurangnya kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.